Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ilham Adi Irfansyah dalam kegiatan presentasi mengenai kelembagaan petani dan perilaku organisasi, di mana saya ingin mempresentasikan hasil dari observasi saya mengenai kelompok tani dan koperasi petani, yakni mengenai kelembagaan petani. Nah, di samping itu, sebelumnya, di mana yang ingin saya bahas yakni yang pertama, mengenai latar belakang dan tujuan. Kemudian yang kedua adanya landasan teori, kemudian yang ketiga hasil dan pembahasan, kemudian yang keempat penutup. Mari kita bahas untuk yang pertama, yakni mengenai latar belakang dan tujuan. Di mana saya mengangkat observasi di sini mengenai latar belakang. Di latar belakang yang pertama dengan keberadaan kelompok tani dalam peningkatan kapasitas SDM. Kemudian yang kedua yakni sebagai wadah informasi dunia pertanian. Kemudian yang ketiga yakni peningkatan hasil komoditas melalui lembaga koperasi. Yang keempat, keberadaan koperasi petani yang belum berjalan secara baik. Kemudian yang terakhir yakni keberadaan kelembagaan petani dan ekonomi petani, di mana semua latar belakang ini mengacu pada prinsip dan otonomi yang ada di dalam kelompok tani serta kelembagaan ekonomi petani yakni koperasi petani. Kemudian materi yang selanjutnya yakni mengenai tujuan. Mengapa sih saya mengenai tujuan tersebut adanya kelompok tani serta mengimplementasikan dalam kelompok ekonomi petani, yakni yang pertama dengan tujuan yakni mampu mengidentifikasi permasalahan serta pemecahan di dalam kelompok tani dan kelompok ekonomi petani. Kemudian yang kedua yakni mampu mengetahui peran dan fungsi dari kelompok tani dan kelembagaan ekonomi petani. Yang ketiga yakni mampu mengetahui keberadaan serta ruang lingkup kelompok petani dan kelembagaan ekonomi petani. Kemudian yang keempat yakni mampu mengetahui kondisi kelompok petani dan kelembagaan ekonomi petani di lapangan. Mengapa demikian? Karena sifat dengan tujuannya ini sama halnya dengan dinamika kelompok yang ada di dalam kelompok tani serta kelembagaan ekonomi petani itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya mengenai landasan teori. Apa sih yang melandasi teori mengenai kelompok tani serta kelembagaan ekonomi petani? Yakni landasan teori yang pertama yakni mengenai kelompok tani, di mana kelompok tani secara kompleks sendiri adalah kumpulan petani, peternak, atau pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi, lingkungan sosial ekonomi, sumber daya, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Kemudian apa sih yang disebut dengan koperasi? Koperasi dipandang dari segi yakni sosiologis, tinjauan etnis dan religius, serta tinjauan dari segi ekonomis, yang dimana dalam koperasi sendiri memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Nah, landasan teori ini menjadi dasar dalam penentuan observasi mengenai kelompok tani dan kelembagaan ekonomi petani. Ya, selanjutnya yakni mengenai materi yang ketiga, di mana materi yang ketiga yakni mengenai hasil dan pembahasan yang dilakukan observasi dan juga wawancara. Di mana yang pertama yakni observasi mengenai kelompok tani, di mana mengenai hasil wawancara yang diperoleh hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Taruman Tani 5 Dusun Carikan Desa Kertosari, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung. Hasil yakni yang didapatkan yakni kelompok tani ini berdiri pada tahun 2015 dengan anggota yakni yang berjumlah 38 anggota yang membahas di dalamnya petani yakni mayoritas petani yang mengikuti kelompok tani adalah mayoritas petani kopi. Anggota dari kelompok tani sendiri yakni memiliki kesadaran untuk mengembangkan sumber daya manusianya dalam meningkatkan kesejahteraan petani tersebut. Nah, dari kelompok tani sendiri daya gunakan lahan guna mensejahterakan petani dengan memegang prinsip dalam kelompok tani yaitu adanya prinsip otonomi, akuntabilitas, transparansi, keadilan, dan berkelanjutan di dalam kelompok tani itu sendiri. Nah, kemudian apa sih permasalahan yang ada dalam kelompok tani itu sendiri? Yang pertama, permasalahan yang didapat dari hasil wawancara yang pertama yakni adanya grup-grup kecil yang seringkali ada perdebatan panjang dalam diskusi kelompok. Yang kedua yakni rasa kurang puas mengenai hasil diskusi dalam kelompok akan dibahas oleh responden bersama beberapa anggota lain yang dekat secara pola pikir dan emosional. Kemudian permasalahan yang ketiga yakni sumber daya manusia yang kurang memadai. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut yakni
digunakan atau diimplementasikan melalui berbagai aspek, di mana meningkatkan sumber daya manusia yang lebih profesional di dalam bidangnya serta ditanggapi atau ditengahi dengan adanya penyuluh pertanian. Kemudian yang selanjutnya yakni mengenai koperasi petani, di mana dari hasil wawancara yang dilaksanakan kepada anggota koperasi petani yang tergabung di dalam kelompok tani itu sendiri, yakni memiliki pengoptimalan koperasi petani sebagai wadah dan kegiatan pertanian yang berguna sebagai pusat dalam pembangunan pertanian desa demi terciptanya kesejahteraan petani yang lebih baik. Nah, kemudian permasalahan apa yang dihadapi koperasi petani pada saat ini? Permasalahan yang dihadapi yang pertama yakni pengurus dan pengawas koperasi yang masih lemah karena adanya kemajuan kemandirian yang kurang. Kemudian yang kedua, kegiatan rapat anggota tahunan yang lemah atau juga jarang dijumpai atau jarang dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, kesadaran anggota terhadap koperasi yang masih rendah karena memiliki sumber daya manusia yang kurang serta pemahaman dalam koperasi yang kurang memadai. Kemudian yang keempat, yakni kerjasama antar koperasi dan non koperasi yang masih rendah. Koperasi yang dijalankan yakni masih belum berjalan sesuai rencana dan juga belum berjalan sesuai hakikatnya sebuah koperasi, yang dimana karena semua permasalahan ini tergantung dari sumber daya manusianya itu sendiri. Untuk mengatasi masalah tersebut harus terciptanya sumber daya manusia yang lebih profesional di dalam bidangnya. Nah, di penghujung presentasi kali ini yang keempat mengenai penutup, di mana penutup ini kita akan membahas kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil observasi mengenai kelompok tani dan juga kelembagaan ekonomi petani, yang pertama mengenai kelompok tani, di mana dari hasil yang telah didapatkan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam suatu kelompok tani hubungan antar anggota merupakan hal yang sangat penting di dalam kelompok tersebut, dan adanya grup-grup kecil berdasarkan kedekatan emosional dan pola pikir baik antar individu maupun grup kecil berupaya untuk mempengaruhi keputusan dalam kelompok tani dan menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian mengenai koperasi, di mana dengan adanya koperasi itu meningkatkan petani dan kesejahteraan petani dalam kegiatan pertanian, sehingga dapat memperoleh informasi yang akurat dengan adanya koperasi. Dengan upaya adanya kegiatan sosialisasi menjadi pokok dalam pengembangan sebuah koperasi petani. Kemudian saran apa yang diterapkan untuk kelompok tani serta kelembagaan ekonomi petani. Kemudian saran yang pertama yakni untuk kelompok tani, di mana yang pertama diharapkan kepada pemerintah setempat untuk lebih memberikan perhatian yang lebih kepada kelompok tani agar tercipta sebuah kesejahteraan bagi para petani. Yang kedua, diharapkan kepada pengurus dan anggota kelompok tani lebih semangat, memiliki jiwa ingin tahu yang tinggi serta mendukung keberlangsungan kemajuan kelompok demi kemajuan bersama. Kemudian yang ketiga bagi kelembagaan ekonomi petani, di mana diharapkan koperasi unit desa lebih menerapkan strategi kepada anggota dan non-anggota agar lebih aktif dalam kegiatan koperasi tersebut. Kemudian yang kedua yakni apa? Lebih mengembangkan dan pengelolaan koperasi yang sebagaimana mestinya agar berjalan secara maksimal dan profesional. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hasil dari observasi dan wawancara mengenai kelembagaan ekonomi petani dan juga kelompok tani yang dilaksanakan di Desa Kertosari, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung. Saya selaku Ilham Adi Fransyah dalam penyampaian materi, apabila ada kekurangan dan kelebihan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.